Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjani dengan nomor induk mahasiswa 24810100075 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang Khalifah Harun ar-Rasyid dan puncak keemasan dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum ke materi, tahukah kalian bahwa Baghdad pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan di dunia? Nah, semua itu terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah besar, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti ini berpusat di Baghdad dan mengalami masa kejayaan luar biasa, terutama pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid memimpin pada tahun 786 hingga 809 Masehi dan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, cerdas, serta sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun ar-Rasyid, Baghdad berkembang menjadi kota terbesar dan termodern di dunia. Kota ini menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya yang strategis dan ramai didatangi pedagang dari berbagai wilayah, seperti Persia, India, Cina, hingga Eropa. Selain menjadi pusat ekonomi, Baghdad juga berkembang menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar pada masa Harun ar-Rasyid adalah berdirinya Beit al-Hikmah atau House of Wisdom. Tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan besar, pusat penelitian, dan tempat penerjemah berbagai ilmu dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Disinilah para ilmuwan Muslim mempelajari matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Beit al-Hikmah menjadi simbol kejayaan ilmu pengetahuan Islam pada masa klasik. Pada masa ini, banyak ilmuwan besar lahir dan memberikan kontribusi penting bagi dunia. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena pemerintah memberikan dukungan penuh kepada para ilmuwan. Perkembangan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi dunia Islam, tetapi juga menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern di Eropa. Oleh karena itu, masa Abbasiyah sering disebut sebagai The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Selain ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan budaya juga berkembang pesat. Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia yang sangat maju. Barang-barang dari berbagai negara diperjualbelikan di kota ini. Seni sastra, arsitektur, dan budaya Islam juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Salah satu karya sastra terkenal yang sering dikaitkan dengan masa Abbasiyah adalah Kisah 1001 Malam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Di antaranya, yang pertama, kepemimpinan Harun ar-Rasyid yang visioner dan bijaksana. Yang kedua, dukungan penuh terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Ketiga faktor tersebut menjadikan Abbasiyah sebagai pusat peradaban dunia pada masa itu. Namun, setelah masa kejayaan tersebut, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran akibat konflik politik internal, lemahnya kepemimpinan, dan serangan dari luar. Puncaknya terjadi ketika Baghdad diserang bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi.
Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kejayaan besar dinasti Abbasiyah. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa kejayaan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer saja, tetapi juga oleh ilmu pengetahuan, budaya, dan kepemimpinan yang baik. Nah, pada masa Harun al-Rashid memberikan pelajaran penting bahwa kemajuan akan tercapai ketika masyarakat menghargai ilmu dan pendidikan. Sebagai generasi muda, kita perlu meneladani semangat belajar dan inovasi yang pernah membawa Islam menuju masa keemasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.